Karena yang saya lihat pengungsi selama ini banyak memberikan bantuan itu lebih banyak relawan. Karena itu tadi alhamdulillah kita ini dapat simpatisan dan empati terhadap sesama agar musibah ini cepat berlalu, meringankan beban terhadap warga yang kena banjir. Dan alhamdulillah karena berkat relawan dermawan tangan masyarakat itu banjir yang membuat kita ini bisa sedikit terobati karena banyaknya bantuan. Terbantukan ya dengan adanya solidaris dari relawan ya. Ya, dan kemudian ketua sebagai anggota DPR, kemudian sebagai ketua DPRD Kota Banjarbaru sendiri, apa yang Anda ingin sampaikan ataupun menilai dari kinerja pemerintah daerah dalam hal penanganan bencana banjir, kecepatan, kemudian soal ketanggapan, kemudian soal koordinasi antar pihak dalam penanganan banjir di Banjarbaru? Ya, pertama dalam melihat saya kondisi penanganan banjir ini, khususnya pemerintah kota ini agak terlambat ya, agak lambat dalam penanganan karena ya beberapa tadi alasan mereka kan terkait kekurangan personel, kekurangan sarana, prasarana, sampai termasuk biaya anggaran. Iya. Itu semua serba kekurangan. Itu mulai dari atas sampai bawah sampai mitra-mitra itu harus dikoordinasikan dengan baik agar tidak terjadi kekacauan terhadap masalah bantuan ya kan. Karena selama ini pemerintahnya agak lambat saya lihat ini penanganannya kan, proses evakuasi, bantuan segala macam lah. Itu alhamdulillah sekarang banyak terbantu terhadap relawan masyarakat yang tanpa pamrih memberikan tenaga maupun bantuannya terhadap para pengungsi korban banjir ini. Dan itu saya apresiasi lah pada relawan-relawan. Kemudian ketua, ketika dari kacamata legislatif ada kesan sedikit lamban dalam penanganan ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk Poksi DPR sendiri, apa yang dapat dilakukan untuk agar masyarakat ini segera dapat terbantu dalam hal bantuan baik logistik, kemudian ketersediaan obat-obatan, infrastruktur yang dinilai penting selama bencana banjir masih melanda di Banjarbaru? Ya, jadi kita sampai sekarang mungkin pasca banjir juga kita saling koordinasi ke pemerintah kota, mengadakan rapat-rapat dan membahas apa-apa saja yang kurang terkait musibah banjir. Mungkin ini kami bisa memberi masukan ya terhadap pemerintah kota apabila tahun yang akan datang, atau karena sekarang ini kan kita serba pas-pasan ya kan, di orang dalam penanganan banjir. Mungkin kami DPRD sekarang mendorong anggaran pemerintah kota agar menyediakan sarana dan prasarana terhadap proses evakuasi korban banjir maupun penanganan banjir agar kejadian tahun ini bisa lebih baik lagi. Kalau menurut ketua, seberapa pentingnya bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran, karena kita tahu bersama di Kabupaten Banjar, kemudian di Kabupaten Baritokuala yang notabene-nya memiliki wilayah yang lahan pertaniannya cukup luas, tiba-tiba juga menjadi bagian terdampak banjir dan lahan pertanian terendam. Tidak menutup kemungkinan para petani gagal panen. Nah, untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan menghindari potensi paceklik khususnya di Banjarbaru, apa yang ingin disarankan DPR kepada pemerintah daerah? Ini kan memang musibah banjir, memang sudah berpikir juga kita terhadap penanganan pasca banjir. Salah satunya kebutuhan logistik, dalam hal ini pangan. Memang ini kami DPR mendorong ya agar pemerintah melakukan langkah cepat terhadap pemenuhan pasokan bahan pangan untuk warga Banjarbaru, karena tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami krisis pangan ya kan pasca banjir, karena di daerah penyangga yang biasa kita membeli bahan pangan logistik ke daerah tetangga itu berkurang. Mudah-mudahan dengan protes ini pemerintah kota bisa bertindak lah, yang saya ngomongkan agar secepatnya untuk mengeluarkan dana BPT terkait kebutuhan pangan kita sehari di Kota Banjarbaru pasca banjir ini apabila penceklik. Terkini ketua, pemerintah daerah Kota Banjarbaru mendapatkan dana 500 juta. Ya, kalau saya bagusnya memang kalau anggaran itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya bisa disisakan untuk pasca banjir, kenapa tidak ya kan? Kalau saya memang sesuai keperluan kita lah. Menangani persoalan pengungsi
dari 5 kecamatan, tapi juga membantu dari penduduk di wilayah tetangga, khususnya di Kabupaten Banjar. Kalau misalnya kita selektif, kita bantu kita bantu. Misalnya kita samakan saja warga Tapi kita. tidak ada latar belakang, tidak ada dari mana, artinya ini persoalan kemanusiaan gitu Ya, kalau kita selagi kita bisa membantu untuk menjamin kebutuhannya, kita akan bantu terus. Kita ini bahkan satu saudara di sana Kalimantan Selatan. Jadi tidak ada saling kita membantu. Sambil kita koordinasi pemerintah kabupaten untuk memantau bantuan apapun itu, sekecil apapun itu, bantuan mereka yang mereka dapat itu sangat berarti saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Indonesia, relawan, donatur, ataupun hal lain yang membantu musibah banjir yang ada di Kalsel ini. Terima kasih Ketua atas waktunya. Ya. Sehat terus, Ya. terus berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kota Banjarbaru. Demikian podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com yang bekerja sama dengan DPRD Kota Banjarbaru. Dalam hal ini kita mengangkat tema soal banjir. Tentunya semua pihak sudah berupaya keras bagaimana persoalan banjir, kemudian penanganan para pengungsi, baik penduduk asli Banjarbaru maupun non Banjarbaru. Solidaritas antara semua pihak sangat diperlukan. Menyalahkan tentu tidak, mengkritisi harus. Mari kita sama-sama berdoa agar bencana di Kalimantan Selatan dan juga di Banjarbaru, termasuk saudara-saudara kita di Sulawesi, kemudian di Jawa Barat yang sedang tertimpa bencana, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semua selalu sehat dan terhindar dari COVID-19. Sampai jumpa di podcast Kata Demi Kata, tentunya dengan Wakil Rakyat Banjarbaru. Salam.